Baik, langkah pertama yaitu klik create class, kemudian klik tanda centang pada kotak, kemudian klik continue. Setelah itu, masukkan nama kelas. Di sini saya menggunakan nama kelas Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, setelah nama kelas selesai, selanjutnya kita isi pada bagian room. Di sini saya mengisi kelas 3. Setelah selesai, kemudian kita klik create. Maka setelah itu akan muncul kelas yang telah kita buat. Seperti ini. Kemudian ini merupakan kode kelas ketika kita ingin bergabung. Untuk membagikan kodenya kita bisa klik copy link, kemudian close. Kemudian pada menu classwork kita bisa membuat tugas dengan cara mengklik create. Kemudian pada menu people, di situ kita berperan sebagai teacher dan ada pula student. Kemudian pada menu grades, di situ terdapat penilaian daripada tugas-tugas yang akan dikumpulkan oleh siswa. Selanjutnya kita kembali kepada menu stream, kemudian kita bisa mengklik announce something. Kemudian kita bisa membuat pengumuman pada kelas kita. Seperti pada contoh yang saya ketik ini. Nah, setelah itu, setelah mengetiknya, kita bisa langsung mempost. Tunggu sampai selesai terkirim. Ini merupakan tampilan setelah kita mempost pengumuman di dalam kelas yang telah kita buat di Classroom. Kemudian pada menu Classwork, kita bisa klik create. Kemudian kita klik material untuk memposting materi pembelajaran. Setelah itu, masukkan judul pembelajaran. Adapun judul pembelajaran yang saya angkat di sini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi. Nah, setelah menambahkan deskripsi, kita bisa mengklik upload untuk mengupload materi yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, di sini kita masuk pada menu upload, kemudian kita klik browse. Dan setelah itu kita masukkan file materi atau video yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian klik open. Tunggu sampai selesai terupload. Setelah selesai terupload, kita bisa langsung mengklik posting. Setelah memposting materi tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tadi materi yang telah kita upload, kemudian kita klik. Setelah kita di sini, kita juga bisa menambahkan komentar di dalam materi yang telah kita posting tadi. Nah, setelah itu kita kembali kepada menu Classwork. Setelah itu kita pilih create lagi. Kemudian pilih menu Attachment. Setelah masuk pada menu Attachment, kita kembali membuat judul tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Contohnya seperti tugas 1. Nah, kemudian kita bisa memberikan instruksi kepada siswa agar siswa tersebut mudah mengerjakan tugas yang akan diberikan. Setelah selesai mengetik instruksi, selanjutnya kita klik menu upload. Pada menu upload ini, kita akan mengupload tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Setelah muncul, kita pilih browse, kemudian kita pilih tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Tunggu sampai proses penguploadan selesai. Nah, seperti inilah tampilan setelah kita menambahkan tugas. Kemudian kita akan kirim kepada kelas. Kemudian setelah itu, seperti inilah tampilan setelah kita menambahkan pengumuman, materi maupun tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, itu saja penggunaan aplikasi Classroom untuk guru. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada aplikasi Classroom untuk siswa. Pada aplikasi untuk siswa di Google, kita mengetik Classroom, kemudian pilih Classroom Login. Nah, setelah itu kita klik login. Kemudian pilih lanjutkan. Setelah itu, pada tampilan ini kita mengklik gabung ke kelas. Nah, di sini kita akan memasukkan kode kelas yang telah kita buat tadi pada akun guru. Nah, setelah itu kita klik gabung. Tunggu sampai selesai, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan kelas yang telah kita masuki. Di sini terdapat sebuah pengumuman. Kemudian tugas kelasnya terdapat materi dan ini merupakan menu pengajar. Kemudian ini adalah materi yang telah dibagikan oleh akun guru tadi. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah tampilan videonya. Kemudian ini adalah tugas yang telah dibagikan oleh akun guru tadi. Di sini kita bisa klik tambah atau buat. Kemudian bisa juga ditandai sebagai selesai. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu klik soal yang telah diberikan.
Ini merupakan soal yang telah diberikan. Kita diarahkan untuk mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan, kita klik tambah atau buat. Kemudian kita pilih file. Nah, setelah masuk pada menu ini, kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik jelajah. Setelah itu, masukkan tugas yang telah kita selesaikan tadi. Tunggu sampai proses penguploadan selesai. Nah, setelah proses penguploadan selesai, kemudian kita diarahkan untuk mengklik ikon serahkan. Nah, setelah itu, tugas ini telah kita selesaikan. Di sini sudah tugas satu ini sudah tidak biru lagi karena kita sudah menyerahkan tugas tadi. Nah, itulah tadi penggunaan aplikasi Classroom untuk akun siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya aplikasi yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi Quizzes. Pertama kita masuk kepada akun Google, kemudian klik Quizzes. Setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini kita akan klik masuk. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita klik continue with Google atau masuk dengan Google. Pilih akun. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita di sini memilih school. Kemudian kita pilih a teacher. Nah, pada tampilan ini kita pilih science, kemudian oke. Nah, setelah itu kita klik create, kemudian quiz, kemudian create from scratch. Nah, pada tampilan ini kita pilih multiple choice. Nah, setelah itu kita bisa menulis soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, setelah menuliskan soal, kemudian kita akan menuliskan pilihan jawaban yang nanti akan dipilih oleh siswa. Nah, selesai menulis pilihan jawaban, selanjutnya kita centang jawaban yang dianggap benar. Setelah itu klik save question. Nah, setelah itu kita klik add question, kemudian pilih multiple choice. Nah, di sini kita lakukan berulang-ulang sampai soal yang akan kita tulis cukup. Setelah soal selesai kita ketik semua, kemudian kita klik unlimited quiz. Di sini kita isi nama quiz yang akan kita buat. Di sini saya mengisinya ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian pilih subjek, yaitu science. Kemudian pilih usia, di sini saya memilih high school. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Di sini saya memilih publish visible. Setelah itu kita bisa menambahkan sampul yang akan kita gunakan sebagai tampilan kuis kita. Di sini saya mencari makhluk hidup. Kemudian kita klik tampilan yang akan kita gunakan. Tunggu sampai beberapa saat. Setelah itu kita klik save. Kemudian klik save lagi. Nah, setelah itu kita klik publish. Nah, itulah tadi cara-cara menggunakan aplikasi Quizzes dengan akun guru. Kemudian kita lanjut pada pembuatan akun siswa, yaitu dengan mengetik Quizzes. Kemudian klik Quizzes lagi. Nah, setelah itu kita pilih masuk. Setelah itu kita lanjutkan dengan Google. Kemudian pilih akun. Kemudian klik lanjutkan. Kita pilih sekolah. Setelah itu kita pilih siswa. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan usia kita. Kemudian klik perbarui. Nah, setelah itu kita masukkan kode game yang akan kita gunakan. Kemudian kita kembali pada akun guru tadi. Setelah itu kita atur, kita klik set start time for activity. Kemudian kita select IPA kelas 3. Kemudian kita save. Setelah itu kita klik assign. Nah, setelah itu kita klik start now. Nah, setelah itu kita ubah kodenya, kemudian klik gabung. Nah, di sini kita diarahkan untuk memasukkan alamat email orang tua ketika ingin bergabung dengan game. Setelah menulis email, kemudian klik bergabung dengan game. Tunggu sampai beberapa saat. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk menulis nama, kemudian klik mulai. Kemudian kita klik mulai game. Otomatis soal yang akan kita kerjakan akan muncul. Nah, ini adalah soalnya. Kita skip cara pengerjaan soalnya, karena cara ini cukup mudah, cukup dengan mengklik jawaban yang benar. Nah, setelah mengerjakan semua soal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat untuk melihat skor yang kita peroleh. Nah, inilah dia cara penggunaan akun siswa terhadap aplikasi Quizzes. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.